Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty. Pada pagi hari ini Liberty tengah berada di Kabupaten Karanganyar, atau tepatnya berada di Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Surakarta, Jawa Tengah, atau tepatnya persis berada di Gapura Perjanjian Giyanti yang pada waktu itu digelar pada tanggal 13 Februari 1755. Adanya perjanjian Giyanti ini bermula dari adanya konflik tiga pewaris tahta, yaitu dari Sinuwun Pakubuwono II juga Pangeran Mangkubumi. Keduanya ini merupakan putra dari Amangkurat IV, serta ada yang lainnya yang merupakan cucu dari Amangkurat IV. Beliau adalah Raden Mas Said, atau yang selanjutnya dikenal sebagai Pangeran Sambernyawa. Dari kejadian ini, pada saat itu Sinuwun Pakubuwono II diangkat menjadi raja oleh VOC Belanda. Hanya saja pada saat berkuasanya Amangkurat IV dari 1714 hingga 1726 menjadikan semacam insiden tersendiri yang akhirnya menjadikan pecahnya perjanjian Giyanti. Ketika VOC Belanda mengangkat beliau Sinuwun Pakubuwono II menjadi raja, menjadikan munculnya sikap kecemburuan dari saudaranya, yaitu Pangeran Mangkubumi serta cucu dari beliau Amangkurat IV, Raden Mas Said. Akhirnya dari kecemburuan tersebut menimbulkan persengkongolan di antara Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said untuk melawan perang dengan saudaranya sendiri, beliau Sinuwun Pakubuwono II, yang saat itu dibantu oleh VOC Belanda. Saat itu pula beliau Sinuwun Pakubuwono II wafat, sehingga otomatis Pangeran Mangkubumi naik menjadi raja. Hanya saja pada saat itu keberadaan naiknya tahta raja dari Pangeran Mangkubumi ditolak oleh VOC. Yang selanjutnya dari VOC menghendaki adanya Sinuwun Pakubuwono III yang dipegang oleh Raden Mas Suryadi. Raden Mas Suryadi sebagai Sinuwun Pakubuwono III ini merupakan putra dari Sinuwun Pakubuwono II. Ternyata dari keputusan yang diambil oleh Belanda kembali menjadikan suasana kacau. Kembali terjadi peperangan. Geger. Mangkubumi bersama Raden Mas Said tetap melakukan perlawanan terhadap kaum kolonialis Belanda dan Sinuwun Pakubuwono III. Sehingga dari kejadian ini diambil strategi tersendiri oleh pihak Belanda, khususnya VOC, mengadakan tipu muslihat. Beliau melakukan semacam siasat licik dari VOC
mengutus utusan baik terhadap Pangeran Mangkubumi juga terhadap beliau Raden Mas Said, yang intinya menghasut, mengadu domba satu dengan yang lainnya. Artinya baik itu Pangeran Mangkubumi juga Raden Mas Said saat itu pula diadu domba oleh VOC Belanda agar terjadi perpecahan. Hanya saja pada saat itu beliau baik Pangeran Mangkubumi ataupun Raden Mas Said tetap kukuh pada pendiriannya, sehingga akhirnya tidak beberapa lama kemudian mereka dipanggil oleh VOC Belanda untuk melakukan semacam persiapan perundingan untuk menjalin kerjasama. Artinya pada tanggal 22 sampai tanggal 23 September 1754 VOC membagi wilayah semacam perundingan yang dituangkan nantinya saat adanya perjanjian Giyanti. Jadi sebelum adanya perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755, sebelumnya pada tahun 1754 tanggal 22 dan 23 September VOC sudah mengumpulkan mereka yang berkompeten dalam masalah perjanjian Giyanti nantinya, sehingga tak berselang lama perjanjian Giyanti pun dideklarasikan, tepatnya pada tanggal 13 Februari 1755. Tepat disinilah perjanjian Giyanti itu dilangsungkan. Perjanjian Giyanti itu digelar tidak seperti layaknya pada umumnya perjanjian-perjanjian penting yang biasa menggunakan ruangan tertutup, rapat, dan rahasia. Bahkan segala sesuatunya dipersiapkan dalam suasana yang cukup nyaman dan strategis. Namun tidak demikian dengan perjanjian Giyanti ini. Perjanjian Giyanti digelar di tengah area persawahan. Dari mereka VOC, Pangeran Mangkubumi, dan Sinuwun Pakubuwono III. Bukan hanya di kursi ataupun meja-meja berukir di ruangan pendopo, melainkan perjanjian Giyanti digelar di atas suasana pedesaan. Bahkan untuk meja prasasti pertandatanganan ditandatangani di atas semacam bongkahan batu hitam yang berdiameter sekitar 60 cm. Juga ada batu yang lainnya. Juga ada semacam patung batu arca. Wujudnya seperti gambar manusia. Keberadaan dari batu-batu sebagai saksi bisu perjanjian Giyanti tersebut, batu hitam ini sampai sekarang ini masih berada persis di antara ketiga pohon beringin yang akarnya menjulang ke sana kemari, ke kanan ke kiri, yang dipagari semacam dinding pagar tembok. Akarnya menjalar besar-besar. Disinilah perjanjian
Giyanti digelar. Perjanjian Giyanti bisa dipastikan lagi sangatlah menguntungkan bagi mereka VOC Belanda. Pasalnya dari berbagai semacam titik-titik perjanjian, hampir kesemuanya menguntungkan dari pihak VOC Belanda. Di antaranya Mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwono I di Yogyakarta, setengah dari wilayah Kasunanan Keraton Surakarta Hadiningrat yang saat itu selaku kekuasaan Mataram diwariskan secara turun-temurun kepada mereka ahli waris dari Sultan Hamengkubuwono I. Sekalipun wilayah itu semua dari pemberian dinasti Mataram Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Selanjutnya, rakyat Kasultanan harus bekerja sama dengan rakyat yang dikuasai oleh VOC Belanda. Selanjutnya, bupati atau pejabat eksekutif setingkat gubernur harus sumpah setia kepada VOC. Selanjutnya, jika nantinya ada semacam pengangkatan bupati atau gubernur, mau tidak mau harus mendapatkan persetujuan dari VOC Belanda. Selanjutnya, Sultan Hamengkubuwono harus mengampuni pejabat yang berpihak pada VOC pada saat peperangan. Dilanjutkan lagi, Sultan Hamengkubuwono I tidak boleh menuntut hak atas Pulau Madura serta pesisir-pesisir lainnya yang sudah diberikan Sinuwun Pakubuwono II kepada VOC. Lagi-lagi terus VOC diuntungkan dalam perjanjian Giyanti ini. Belum cukup sampai di situ, ada semacam yang lebih sedikit mungkin menguntungkan bagi Sultan Hamengkubuwono I pada saat itu. Sekalipun beliau tidak diperkenankan untuk menuntut wilayah Kepulauan Madura dan pesisir-pesisir lainnya, namun konsekuensinya dari VOC berani menggantikan uang sebesar 10.000 real setiap tahunnya kepada Sultan Hamengkubuwono I. Tidak demikian dengan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang sudah wilayahnya dipecah dan dibagi dengan saudaranya yang saat itu Pangeran Mangkubumi yang akhirnya bergelar dengan sebutan Sultan Hamengkubuwono I. Justru Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat tidak mendapatkan apa-apa dari VOC. Selanjutnya, Hamengkubuwono dalam jual beli bahan makanan ke VOC harus dengan harga yang sudah ditentukan dari pihak VOC. Artinya, mau tidak mau pihak Sultan
Hamengkubuwono harus mengikuti harga dari ketentuan yang sudah ditetapkan VOC. Selanjutnya perjanjian yang terakhir adalah Hamengkubuwono pertama Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat harus senantiasa mematuhi segala aturan penguasa Mataram terdahulu yang sudah dilakukan dengan VOC. Tragis bukan? Segala sesuatunya memang VOC Belanda lah yang diuntungkan dengan segala wujud perjanjian di Nusantara ini. Semoga saja liputan Liberty masalah yang menyoal keberadaan perjanjian Giyanti yang akhirnya memecah belah dinasti Mataram Islam dan menggagalkan keinginan luhur dari mereka raja-raja dari dinasti Mataram Islam untuk bisa menyatukan raja-raja senusantara gagal di tengah jalan karena ulah dari licik VOC Belanda. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga dengan sekilas adanya laporan tentang perjanjian Giyanti yang sangat merugikan negara Surakarta yang pada saat itu dengan simbol Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini bisa diambil hikmahnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.